Alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik rahimahullah. Di hari ini masih kita melanjutkan pembahasan hal, yaitu bait ke 345 ya. Itu. Baik, qala al-mu'allif rahimallahu taala wa amilun min ma'na al-fi'li la hurufahu mu'akhkharan lan ya'mal. Kata beliau rahimallahu taala di bait 345 pembahasan hal wa amil yang dummina yang dikandungkan padanya makna fi'li tapi la hurufahu, bukan hurufnya. Dia cuma ada makna fi'il tapi bukan apa? Hurufnya. Tidak ada hurufnya fi'il. Tapi terkandung di dalamnya apa? Makna fi'il. Mu'akhkharon yang diakhirkan lan ya'mala, maka dia tidak beramal. Maka dia tidak beramal. Ini pembahasan tentang amil yang diakhirkan. Kalau amil yang diakhirkan ada makna fi'il dan hurufnya fi'il, bisa beramal. Ya, sekarang ini masalahnya adalah amil yang diakhirkan, di dalamnya ada makna fi'il tapi tidak ada hurufnya apa? Fi'il. Bagaimana itu modelnya? Belum langsung contohkan di bait yang kedua. Katilka laita wa ka'anna nadwan, katilka laita wa ka'anna wa nadar, nahu sa'idun mustaqirrun fi hajar. Seperti tilka, maksudnya isim isyarah. Isim isyarah itu kan bermakna musyar. Ya kan? Bermakna asyir, bisa juga bermakna. Bermakna juga asyarah. Ya kan bermakna fi'il. Tapi apakah ada hurufnya fi'il pada kata ahada, tilka? Paham kan? Tidak ada. Walaita, demikian pula laita. Laita ini kan bermakna tamanna. Berarti dia bermakna apa? Fi'il. Cuma tidak ada hurufnya fi'il. Wa ka'anna, demikian pula ka'anna. Kan makna ka'anna adalah apa? Atas tasbih. Berarti dia bisa bermakna fi'il tapi tidak ada hurufnya apa? Fi'il. Ini kalau diakhirkan dia tidak beramal. Wa nadar, dan dianggap nadir, sedikit atau jarang. Nah contoh sa'idun mustaqirron fi hajar. Dianggap jarang seperti ini. Sa'id mustaqirron. Sebagai apa mustaqirron? Hal. Mana amilnya? Dibilang amilnya adalah fi hajar. Fi hajar. Apakah dia amil? Bukan. Dia semakna dengan amil. Karena kalau ada dia berarti ada mahdhuf wujuban. Bisa dikatakan seperti itu pada jar majrur. Pada jar majrur. Demikian pula mereka katakan yang semisal dengannya dhorof. Yang semisal dengannya apa? Dhorof. Sama dengan jar majrur. Ini mereka anggap nadir kalau pada jar majrur, demikian pula nanti pada apa? Dhorof. Kata bala rahmallahu ta'ala la yajuzu taqdimul hal ala amiliha al-ma'nawi. Perhatikan itu koidnya. Tidak boleh hal mendahului amilnya yang maknawi. Kan amil itu ada dua. Ada amil maknawi, ada amil lafzi. Amil maknawi ketika dia datang, maka hal tidak boleh di depan. Apa itu amil maknawi? Belum terangkan juga. Karena ini baru kita dapat. Lagi bentuknya. Wahuwa ma tadammana ma'nal fi'li duna hurufihi. Dia adalah apa yang mengandung makna fi'il tapi tidak hurufnya. Tidak hurufnya. Seperti apa? Ka asma'il isyarah. Seperti isim-isim isyarah. Wa huruf tamanni laita tadi. Wa tasbih itu ka'anna. Wa darab al jar majrur. Darab dan jar majrur. Yang belum sebutkan tadi hanya apa? Jar majrur.
Tapi bisa dipahami kan jar majrur sama dhorob kan pasangan. Dia merupakan syibhul jumlah. Nah, tilka hindun mujarrodatan. Nggak boleh. Kenapa? Kenapa ini? Hah? Boleh atau tidak ini? Boleh atau tidak kalau contoh ini dulu? Boleh. Karena kan mujarrodatan di mana? Di akhir kan. Walaita Zaidan amiron aku. Boleh. Wa ka'anna Zaidan rokiban asad. Boleh. Wa Zaidun fiddari au indaka qa'iman. Boleh. Ini semua contoh boleh. Yang tidak boleh itu wala yajuzu taqdimul hal ala amilihal ma'nawi. Tidak boleh dikedepankan hal atas amilnya secara makna. Fi hadhil mutul wa nahwiha. Pada contoh-contoh ini di semisalnya. Jadi tidak boleh antum bilang apa pada contoh pertama? Hah? Mujarrodatan tilkahin. Contoh kedua? Amiron. Hah? Laita Zaidan ahuk. Contoh yang kedua, yang terakhir. Contoh yang lagi berikutnya. Ka'anna Zaidan rokiban asad. Rokiban. Ka'anna Zaidan asadan. Ka'anna Zaidan asadun. Zaidun fiddari. Qa'iman. Berarti qa'iman. Zaidun fiddar. Atau Zaidun indaka qa'iman. Qa'iman. Zaidun indaka. Tidak boleh pada contoh-contoh ini. Fala takul lihat belum bilang. Mujarrodatan tilkahin. La wala tidak boleh pula amiron laita Zaidan ahuk. Wala tidak boleh pula rokiban ka'anna Zaidan asad. Demikian seterusnya. Tapi belum hanya berhenti di ka'anna Zaidan asadun. Kenapa? Karena boleh ikut alur di bait di atas. Karena pada jar majrur dan dhorob boleh kan belum bilang nadur tadi. Berarti itu menunjukkan boleh. Wa qad naduru taqdimuha ala amilihal dhorob. Paham kan? Itu maksudnya. Makanya belum tak lanjutkan tadi. Sedikit dia dikedepankan atas amilnya yang berupa dhorob. Nah, Zaidun qa'iman indak. Paham kan? Dia tidak tapi antum perlu perhatikan di sini, dia tidak mendahului siapa? Zaidnya. Tapi yang dia mendahului siapa? Dhorobnya. Wal jar majrur demikian pun jar majrur. Nah, contoh Sa'idun mustaqiron fi hajar. Mustaqiron hal kan? Dia dahului siapa? Fi hajar, amilnya. Amilnya. Wa minhu qaulu ta'ala was samawati matwiyatun biyaminihi. Kalau dibaca begitu tidak ada syahidnya. Ini maksudnya fi qiraati man kasarata. Pada bacaan orang yang mengkasrota, yaitu dia baca was samawati matwiyatin biyaminihi. Maksudnya kalau baca rofa ya selesai, itu kan khobar dari as-samawat. Tapi kalau dibaca nasab berarti dia sebagai apa? Hal. Mana amilnya? Biyamini jar majrur diakhirkan. Wa aja selesai itu wa ajazahu al-aqfash kiasan. Al-aqfash membolehkan ini secara apa? Kias. Artinya boleh untuk buat contoh luas untuk hal ini. Selesai. Kemudian berikutnya wa nahu Zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan mustajazun lan yahin. Dan contoh Zaidun mufradan anfa min amrin mu'anan mustajazun lahu ya lan yahin. Ini masalah berikutnya lagi. Itu masalah isim tafdil. Apakah boleh kalau amilnya berupa isim tafdil beramal pada hal yang dikedepankan? Anda paham ini? Apakah boleh kalau amilnya berupa apa? Isim tafdil, halnya dikedepankan, seperti contoh Zaidun mufradan anfa. Jadi mufradan ini ma'mul hal. Amilnya mana? Anfa. Apakah boleh? Demikian pula setelahnya mu'anan mustajaz. Dia bilang mustajazun lan yahin. Katanya, ya contoh seperti ini boleh, tidak lemah. Boleh, tidak lemah. Belum bilang Zaidun mufradan anfa min amrin mu'anan. Ini mustajazun lan yahin. Belum katakan ini hukumnya boleh, tidak lemah. Artinya
Apa artinya itu? Kalau antum lihat dari bait sebelumnya tadi kan atofnya wanaduro. Jarang seperti itu kan dikedepankan atas jar majrur. Tapi kalau dia berupa amilnya berupa isim tafdil, beliau katakan boleh dan tidak kuat, tidak lemah. Artinya kuat dalam bahasa Arab. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Malik berikutnya di bait 347. Ya, bait 347. Itu sesuatu hal yang boleh dan tidak dianggap lemah. Boleh tidak dianggap apa? Lemah. Padahal kalau dalam bab maf'ulun bih ini isim tabdil. Maf'ulun bih tidak boleh dikedepankan. Bahkan namanya isim tabdil tidak pernah menasab apa? Maf'ulun bih. Bahkan dia hanya meropa domir. Dia bisa meropa dohir itu hanya pada siapa? Hanya pada masalah tu alkohol. Hanya pada masalah tu alkohol. Iya, hanya pada masalah alkohol. Iya kan antum ingat kembali? Dia nasab. Iya, tapi ternyata hal boleh dia dikedepankan daripada isim tafdil kalau dia berupa amilnya. Taqaddama ana af'al at-tafdil la ya'mal fil hal mutaqaddimah. Belum bilang ya? Iya. Telah lewat. Bahwasanya af'al tafdil tidak beramal pada hal yang di depan. Karena memang dia juga tidak beramal pada maf'ulun bih. Tidak ada sama sekali. Iya. Fa'il saja tidak beramal pada dohir. Hanya beramal pada domir. Tapi belum bilang wastutniya min dalika hadil masalah. Tapi dikecualikan dari hal itu masalah ini. Ini mirip dengan masalah tulkuhul yang dikecualikan. Ini kan belum bilang tadi mustajazun lan yahin. Boleh tidak lemah. Tapi kita lihat bagaimana masalahnya. Wahya ma idza fuddila syai'un fi halin ala nafsihi au ghairihi fi halin ukhra. Mirip dengan masalah tulkuhul yang dia merupakan dohir. Yaitu kalau sesuatu itu lebih diutamakan pada satu keadaan atas dirinya atau atas selainnya pada keadaan lain. Lihat tadi, Zaidun mufradan anfa. Zaid dalam keadaan sendiri itu lebih bermanfaat daripada Amr dalam keadaan dibantu. Itu contoh di matan. Zaidun mufradan anfa min amrin mu'anan. Zaid dalam keadaan dia sendiri lebih bermanfaat daripada Amr dalam keadaan dibantu. Sekarang, yang dibandingkan Zaid atau Amr? Sama orang atau beda orang? Kan beda orang. Iya kan? Berarti dilihat dari mufaddilnya yang diutamakan. Iya kan? Ini kan masing-masing pada dirinya. Paham kan? Pada hal lain. Zaid lebih bermanfaat daripada Amr ketika dia sendiri. Saat Zaid lebih bermanfaat ketika dia sendiri daripada Amr sedang sama yang lain. Ini keadaannya sama atau beda? Satu keadaannya sendiri, satu keadaannya apa? Berjamaah lagi dibantu. Mu'anan itu dibantu, ditolong. Paham kan? Berarti dia diutamakan tapi dalam beda keadaan. Katanya ketika bentuknya seperti itu, dia lebih utamakan atas dirinya atau atas selainnya, tapi dalam bentuk keadaan yang berbeda, maka boleh dia menasab hal yang dikedepankan. Boleh keadaannya itu ketika itu menasab hal yang dikedepankan. Lihat kata beliau fa innahu ya'malu fi halain. Masya Allah. Sesungguhnya dia beramal pada dua keadaan itu. Itu keadaan dia lebih utamakan daripada dirinya atau daripada selainnya dalam keadaan lain. Ihdahuma mutaqaddima alai wal ukhra mutaakhir anhu. Pertama salah satunya dikedepankan atasnya dan yang lainnya diakhirkan darinya dari dua hal yang ada. Yang berbeda tadi. Yaitu kalau dicontoh penulis, kalau kita kembali, mana dua halnya? Mana dua hal yang berbeda? Mufrad sama mu'anan. Paham gak ini? Ini dia bilang boleh langsung dua-dua. Boleh diakhirkan, boleh diawalkan. Beramal pada yang pertama, beramal pada yang kedua. Artinya kalau antum ditanya, ini mufradan mana amilnya? Itu pembahasan kita sekarang. Kita bukan membahas sekarang sohibul halnya. Kita tidak membahas sekarang sohibul halnya. Tapi yang kita bahas sekarang, mana amilnya ini mufradan.
Jawaban antum mana? Ampa. Mana aminnya mu'anan? Ampa. Jadi dia bisa beramal pada sebelumnya juga setelahnya. Ini keunggulannya di sini. Kalau keadaannya berbeda. Kalau keadaannya berbeda. Itu yang beliau sampaikan. Lihat. Wadhalika nahwa Zaidun qa'iman ahsan minhu qa'idan. Zaid dalam keadaan berdiri lebih bagus darinya, nyanyi kembali kepada Zaid. Ini namanya mufaddil ala nafsi. Yufaddal ala nafsi. Dia lebih baik dalam keadaan, Zaid lebih baik dalam keadaan berdiri daripada dia dalam keadaan duduk. Zaid lagi. Jadi yang menasab qa'iman siapa? Ahsan. Yang menasab qa'idan ahsan. Wa Zaidun mufradan amfa min amrin mu'anan. Fa qa'iman mufradan mansuban bi ahsan. Wa amfa wa huma halan wa kadzalika qa'idan wa mu'anan. Wa hadha madhhabul jumhur. Tapi madhab ini adalah madhab apa? Mayoritas. Yang mengatakan boleh dia beramal kepada sebelumnya, juga boleh beramal kepada apa? Setelahnya. Iya, kepada setelahnya. Nah, kalau kita gabungkan dengan masalah sebelumnya, berarti dia ini isim tabdil tidak menasab maf'ulun bih, tapi dia bisa beramal pada hal. Bisa beramal pada apa? Hal. Sebagaimana dia juga bisa beramal pada tamyiz. Iya kan? Kan kebanyakan kata yang mansub setelah isim tabdil adalah apa? Tamyiz. Iya kan? Misalnya anak akramu minka aban. Nah, jelas kan? Zaidun ajmalu minka wajhan. Itu yang kita tahu selama ini kan? Iya. Sekarang ternyata dia juga bisa menasab siapa? Hal. Nah, tinggal nanti antum butuh bedakan saja kapan saya katakan ini hal, kapan saya katakan ini adalah tamyiz. Ya tentunya sudah beda. Kalau tamyiz jamid, kalau hal mustaq. Itu saja. Itu saja sekarang. Ini pendapat mayoritas. Wa za'ama as-Sayrafi annahuma khabaron mansuban. Ini pendapat lain. As-Sayrafi berpendapat bahwa keduanya sebagai khobar. Wah, khobarnya siapa? Nah, ini mansub. Beliau bilang mansuban bikana mahdhuf. Mansub dengan kana mahdhuf. Maksudnya dia bukan khobarnya mubtada, tapi khobarnya siapa? Kana mahdhuf. Wa takdir Zaidun idza kana qa'iman ahsan minhu idza kana qa'ida. Wa Zaidun idza kana mufradan anfa min amrin idza kana mu'ana. Berarti di sini dia tidak beramal. Kalau antum berpendapat dengan pendapat Sayrafi, berarti dia siapa? Tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Ini di atas asal. Tidak beramal di atas asal. Kenapa? Karena yang beramal di sini adalah siapa? Karena yang mahdhuf. Karena yang mahdhuf. Kalau mayoritas mereka jawab al-aslu adamul hadf. Itu jawaban mereka. Asal itu tidak ada penghilangan. Asal tidak ada penghilangan. Iya. Kemudian wala yajuz taqdim hadainil halain ala afal tabdil wala ta'akkaruhuma anhu. Fala taqul Zaidan qa'idan ahsan minhu wala taqul Zaidan ahsan minhu qa'idan. Maksudnya antum satukan. Tidak boleh dua-duanya dikedepankan, tidak boleh pula dua-duanya diakhirkan. Yang boleh tadi itu kalau dipisah. Satu diawalkan, satu diakhirkan. Adapun sama-sama diawalkan dua-duanya, sama-sama diakhirkan dua-duanya, ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Iya. Ini terkait dengan amilnya hal. Terkait dengan amilnya hal. Jadi dua bait itu terkait dengan amilnya hal. Demikian pula 3 bait ya. Demikian pula 2 bait juga sebelumnya. Wal halu in yunsab bi fi'lin surifa. Itu kan berbicara tentang apa? Amil. Tentang amil. Iya. Kemudian berikutnya wal halu qad yaji'u ta'addudi. Ini masalah lain sudah. Alhamdulillah. Ini sudah kembali ke permasalahan hal. Limufradin fa'lam wa ghairu mufradi. Mudah insyaallah alhamdulillah. Hal kadang datang berbilang. Artinya hal itu boleh 2, 3, 4, 5, 6. Tahu kan? Boleh hal itu banyak. Iya. Limufradin. Apakah dia banyak untuk satu? Fa'lam ketahuilah. Wa ghairu mufradin. Atau bukan satu. Artinya sebelumnya ada beberapa orang. Ya. Atau jumlah. Bahkan bisa juga nanti. Karena akan datang nanti hal sebagai halnya jumlah. Hal berupa jumlah.
nanti juga. Jadi hal bisa ta'addud untuk sahibul hal yang satu atau sahibul halnya yang bukan mufrad. Boleh. Beliau bilang yajuzu ta'addudul hali wa sahibuha. Yajuzu ta'addudul hali wa sahibiha. Mufrad atau muta'addid. Boleh berbilang hal dan sahibul halnya boleh berbilang apakah dia satu atau banyak. Famital awal ja'a Zaidun raqiban dhahikan. Apa antum mirab raqiban? Hal awal dhahikan. Hal tsani. Lihat, fa raqiban wa dhahikan halan min Zaid wal amil fihima ja'a. Jadi tetap amil padanya apa? Ja'a. Wa mitalu tsani, contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini maksudnya halnya banyak, terus sahibul halnya juga apa? Banyak. Lihat, lakitu hindan mus'idan munhadiratan. Coba antum perhatikan, mus'idan itu hal siapa? Hanya siapa? Tu. Halnya hindan mana? Munhadiratan. Kenapa bisa dipisahkan seperti itu? Karena lihat mu'anats mudzakarnya. Iya, fa mus'idan hal minat ta. Itu tu. Munhadiratan hal min hin. Wal amil fihi malakitu. Amil pada keduanya lakitu sama. Wa minu qaluhu laki yabni aqwaihi khaifa munjidaihi fa asabu magnama. Mana dia hal? Khaifan dan munjidai. Kata beliau fa khaifan hal min abni wa munjidai hal min aqwai. Paham kan? Wal amil fihima laki. Jadi sekarang hal juga ternyata dalam pembahasan ini kita butuh amil. Jadi selalu sebutkan hal amilnya mana. Iya kan? Kalau ada dalam lafaz maka itu amilnya, kalau tidak ada maka bisa amilnya tadi yang makna fiil bukan hurufnya. Bisa juga berupa jar majrur, bisa juga apa doro. Jadi harus ada amilnya. Harus ada amilnya. Fa inda dhuhuril makna turaddu kull halin illa ma taliqu bih. Ketika nampak maknanya maka dikembalikan hal kepada apa yang cocok untuknya. Misalnya tadi lakitu hindan mus'idan munhadiratan, itu kan nampak itu. Munhadiratan hal dari hin, kemudian mus'idan hal dari tu. Kalau nampak kembalikan hal ke yang cocok untuknya. Wa inda adami dhuhurihi, ini masalah kedua. Ketika tidak nampak mana yang diinginkan dari halnya, mana yang diinginkan hal ini untuk siapa, maka yuj'alul awwalul halaini tsalitsani lismain. Hati-hati ini karena dia silang. Jadikan yang pertama dari dua hal itu halnya yang kedua. Jadi yang pertamanya jadikan hal yang kedua karena dia yang paling dekatnya. Wasanihi mal li awwal ismain. Kemudian hal kedua untuk yang pertama. Dipahami ini ucapan penulis? Kan ada dua hal. Kemudian dua hal ini sebelumnya ada dua sahibul hal, tapi kita tidak tahu ini siapa yang punya ini halnya, ya kan? Tidak nampak. Mana? Kalau yang nampak dengan korina lafaz atau korina makna, selesai. Ini masalahnya tidak nampak. Siapa punya hal? Maka jadikan hal pertama untuk siapa? Yang kedua. Hal yang kedua untuk yang pertama. Jadi bukan yang pertama kita kasih pertama, yang kedua kita kasih yang kedua. Tidak. Kasih dulu yang paling dekat, kemudian yang jauh dengan yang jauh. Paham ya? Yang paling dekat, kemudian yang jauh dengan yang jauh. Lihat contohnya sebentar. Fabi qaulika, pada ucapan antum, lakitu Zaidan mus'idan munhadiron. Ini kan mus'idan bisa saja tu, bisa saja Zaidan. Munhadiron bisa saja tu, bisa saja siapa? Zaidan. Siapa yang punya? Maka kata beliau, yakunu mus'idan hal min Zaid. Mus'idan hal dari Zaid, kan dia paling dekat. Wa munhadiron hal minat ta. Dipahami ini? Ini dia, Masya Allah, faedah. Juga, kalau ada hal ta'addud dan kita tidak tahu mana ini yang punya hal. Faedahnya, yang pertama kasih yang kedua, yang kedua kasih yang pertama. Ini kalau tidak nampak. Kalau nampak, kasih sesuai dengan
korina yang dalam lafaz. Terus berikutnya lagi. Wa amilul hali biha qad ukida. Binahu la ta'safil ardi mufsida. Masya Allah. Amil hal kadang datang dia menguatkan. Contoh la ta'safil ardi mufsida. Mufsida hal. Dia datang untuk menguatkan ta'sa. Karena ta'sa itu amilnya mufsida. Makna ta'sa sama mufsida sama. Makna ta'sa sama mufsida bahasa sama. Jadi ini fungsinya apa jadinya? Untuk menguatkan. Fungsinya untuk menguatkan. Kata beliau, tanqasimul hal ila muakkidah wa ghairu muakkidah. Hal terbagi ke yang menguatkan, dia juga bisa tidak menguatkan. Fal muakkidah ala qismain, yang menguatkan terbagi dua. Wa ghairu muakkidah, ya masih wal qismain. Faedah, masya Allah. Dan selain yang dikuatkan itu selain dua itu. Dan yang tidak dikuatkan selain berarti dari dua itu. Al-qismul awal minal muakkidah, jenis pertama dari muakkidah. Ma akkadat amiluha, apa yang menguatkan amilnya. Wahil muradu bihadal bait, ini yang diinginkan dengan bait tadi. Karena la ta'sa fil ardi mufsida sama. Iya. Wahai kullu wasfin dalla ala ma'na amilihi. Ciri-cirinya nih, ini yang harus kita garis bawahi. Ciri untuk menguatkan amilnya adalah setiap sifat yang semakna dengan amilnya. Wa qalafahu labdon. Dan walaupun beda apa? Lafadznya. Semakna walaupun beda apa? Lafadznya. Wahul aksar. Ini kebanyakannya. Awwafaqahu labdon. Atau sama lafadznya. Apalagi. Kan beda lafadz semakna. Itu sudah menguatkan. Apalagi sama lafadz dan sama makna. Wahuwa dunal awal fil katro. Tapi malah dia di bawahnya tingkatan yang pertama dari sisi banyak dan tidaknya. Paham kan? Kalau beda lafadz sama makna itu lebih sering datang menguatkan. Kalau beda lafadz beda makna sama lafadz sama makna itu tidak seperti yang pertama banyaknya. Famital awal contohnya la ta'sa fil ardi mufsida. Kata mufsida semakna dengan ta'sa amilnya. Berarti ini sebagai apa ini? Hal muakkidah, hal menguatkan. Sungguh jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Wa minhu qaulu ta'ala tsumma wallaitum mudbirin. Apa artinya walla? Mudbir. Apa artinya mudbir? Walla. Beda lafaz tapi sama apa? Makna. Jadi mudbirin itu hal. Datang menguatkan wallaitum. Iya, kemudian sungguh kalian berpaling. Wa qaulu ta'ala wala ta'asaw fil ardi mufsidi sama. Wa minasani contoh yang kedua. Yaitu contoh yang kedua itu selapat. Selapat dengan apanya? Amilnya. Qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala wa arsalnaka linnasi rasula. Kata Rasulullah sebagai apa itu? Hal apa namanya ini? Hal apa namanya ini? Muakkidah. Sama lafaz sama makna? Sama lafaz dan maknanya. Karena arsala dari apa? Rasulullah sama dengan apa? Arsal. Jelas ini? Bukan maf'ulun bih. Karena maf'ulun bihnya sudah ada, yaitu siapa itu? Kaf. Paham? Maf'ulun bihnya adalah kaf. Tapi kalau antum tanya, mana sahibul halnya ini Rasulullah? Na atau kaf? Itu pertanyaannya. Ini wa arsalnaka. Berarti kan ada na sama kaf. Rasulullah hal. Mana sahibul halnya? Kalau amilnya sudah. Amilnya arsal. Sahibul halnya mana? Na atau kaf? Kaf. Karena tidak mungkin al-mursil huwal mursal. Kan na-nya itu yang mengutus. Kami yang mengutus. Ya kan? Tidak mungkin yang mengutus adalah yang diutus. Maka di sini yang diutus adalah siapa? Ka. Iya, yang punya hal. Wa qaulu ta'ala wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatum bi amri. Tapi dibaca kalau dibaca musakhkharatun selesai, tidak ada syahidnya. Ini dibaca apa? Musakhkharatin bi amri. Kalau antum baca musakhkharatin sebagai apa dia? Hal. Selapat dengan amilnya, selapat dengan sakhkhar. Jelas kan? Selesai bentuknya.
Kemudian berikutnya, dari bentuknya lagi. Satu lagi ya. Wa in tu'akkid jumlatan famud maru amiluha walabduhu yu'akharu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini faedah berikutnya lagi. Kalau dia datang ya menguatkan jumlah, itu hal datang menguatkan apa jumlah. Iya. Maka famud maru amiluha. Maka amilnya pasti dihilangkan. Jadi amilnya itu bukan jumlah itu. Amilnya dihilangkan. Walabduha yu'akhar. Dan biasanya lafaz halnya itu diakhirkan. Tidak boleh diawalkan. Jelas ini? Kata beliau rahimahullah. Hadha huwal qismu tsani min halil muakkidah. Ini jenis kedua dari hal yang menguatkan. Dari hal yang menguatkan. Wahya ma'akkadat madmunul jumlah. Itu dia adalah yang menguatkan yang terkandung dalam jumlah. Wa syartul jumlah antakuna ismiyah. Itu di garis bawah itu. Syarat jumlahnya ternyata harus jumlah apa? Ismiyah. Jadi dia itu datang menguatkan madmun jumlah. Syaratnya harus jumlah apa? Ismiyah. Artinya nanti kalau jumlah fi'liyah tidak begini hukumnya. Kan ini kan wajib halnya diakhirkan. Kalau selain ini nanti boleh diawalkan, boleh diakhirkan. Itu yang perlu antum dulu ketahui. Iya, dia jumlahnya jumlah ismiyah. Wajuz aha ma'rifatan. Syarat kedua. Dua bagian dari jumlah itu yaitu namanya jumlah ismiyah kan berarti mubtada khobar. Dan mubtada khobarnya itu duanya ma'rifah. Jamidan. Syarat ketiga. Kedua-duanya adalah mubtada, terus kedua-duanya adalah jamid. Nah, contoh Zaidun akhuka atufan. Perhatikan. Zaidun apa? I'rab dulu, mubtada. Akhuka? Hah? Apa khobar? Jumlah ismiyah? Dua bagian yang ma'rifah. Zaid ma'rifah? Ma'rifah. Akhu? Ma'rifah. Paham gak ini? Berarti atufan apa dia? Hal. Paham? Hal dari apa? Jumlah itu Jadi dia bukan hal dari Zaid, bukan hal dari Ahu. Tapi dia hal dari mana? Hal dari dimlu jumlah. Jumlah ini. Kalau begini modelnya pertama, wajib dia hal diakhirkan. Tidak boleh antum awalkan. Yang kedua, ini amilnya wajib hilang. Amilnya wajib apa? Hilang. Wa ana Zaidun ma'rufa. Ana Zaidun ma'rufa. Ana. Mubtada kan? Zaidun khobar. Jumlah ismiyah. Dua-duanya ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rufan sebagai apa? Hal. Ini masalah. Karena tiba-tiba dia datang mansub begitu. Setelah mubtada apa? Khobar. Cuman kalau antum ditanya, kan setelah kita tahu namanya hal wajib ada amil. Juga. Itu masalahnya sekarang. Berarti sekarang tinggal sisa berikutnya. Kita cari siapanya? Amilnya. Ketahuilah amilnya apa? Mahdhuf. Kalau dia masuk pada mubtada khobar. Kalau masuk pada jumlah fi'liyah, selesai. Fi'li itu adalah apa? Amilnya. Adalah amilnya. Wa minhu qalu diantaranya perkataan penyair. Ana benu darota ma'rufan biha nasabi. Wahal bidarota. Ya lan nasuman min ari. Bisa? Seperti itu. Dia syahidnya adalah ma'rufa. Maka beliau bilang fa'atufa dan ma'rufa halan. Duanya itu hal. Wahuma mansuban. Keduanya mansub. Tapi dengan apa? Bifi'ilin mahdhufin wujuba. Dengan fi'il yang dihilangkan secara apa? Secara wajib. Wa takdir fil awal ahaqquhu utufa. Wa fitani ahaqquhu. Wa fitani ahaqquhu ahaqqu ma'rufa. Ya, ahaqqu ma'rufa. La yajuzu taqdim hadil hal ala hadil jumlah. Ini hukumnya tadi. Tidak boleh dikedepankan hal ini pada apa? Jumlah. Fala taqul utufan Zaidan aku. Wala tidak boleh pula ma'rufan ana Zaid. Wala tawassutuhuma. Tidak boleh pula berada di tengah.
bainal mubtada wal khobar. Perhatikan hukum ini. Tidak boleh pula di tengah antara mubtada dan khobar. Fala taqul. Tidak boleh antum katakan Zaidun atufan ahu. Tidak boleh. Beda kalau nanti yang lain. Selain jumlah ismiyah masih ada nanti. Selainnya wa maudiul hali taji'u jumlah. Kaja'a Zaid wa huwa nawin rohina. Ini mulai bicara dengan yang berikutnya. Alhamdulillah kita cukupkan dulu.